Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai penelitian tindakan kelas. Bersama saya Erika Darmawan. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas? Berarti sebelum kita mengarah ke sana ada beberapa pertanyaan yang harus bisa kita jawab. Yang pertama, apakah proses pembelajaran yang selama ini dilakukan di kelas itu masih memiliki kekurangan? Yang kedua, apakah masih ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Yang ketiga, apakah guru memiliki pengalaman dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas? Dan pertanyaan terakhir, apakah masih diperlukan perbaikan dalam proses pembelajaran? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini masih bisa kita jawab, artinya kelas Anda masih bisa digunakan untuk penelitian tindakan kelas karena ada masalah di sana. Definisi penelitian tindakan kelas apa? Baik, kita runutlah. Yang pertama kita lihat Hopkins dulu. Dia mengatakan bahwa PTK tindakan yang diambil oleh guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi teori pendidikan di dalam praktek atau mempunyai makna sebagai evaluasi dan implementasi keseluruhan prioritas dari sekolah. Lewin berbeda. Dia menggambarkan PTK itu bisa kita bagi menjadi 3 spiral. Yang pertama adalah perencanaan. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang kita ambil pasca perencanaan. Dan yang terakhir adalah hasil dari tindakan yang kita lakukan. Ada lagi Calhoun. Cara yang menarik untuk mengajak atau mempelajari hal yang terjadi di sekolah untuk membentuk cara membuat suasana menjadi lebih baik. Dengan kata lain, proses pendidikan menjadi lebih baik. Dari beberapa pengertian itu bisa ditarik satu benang merah bahwa penelitian ini adalah penelitian dasar menurut Titel yang melibatkan guru, kepala sekolah, dan akademisi. Semakin banyak yang terlibat, semakin baik. Yang kedua, ini adalah sebuah kajian reflektif yang kemudian akan memantapkan tindakan dan kemantapan rasional dari guru dalam melaksanakan tugas dan kemudian bisa memperbaiki kondisi praktek pembelajaran. Dan yang terakhir adalah ini adalah suatu kaidah ilmiah, penelitian ilmiah yang ditujukan untuk memecahkan masalah dalam kelas itu. Sederhananya, Bapak Ibu sekalian, PTK ini adalah proses untuk perbaikan peningkatan kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik agar tujuan pembelajaran yang sudah kita tulis itu dapat tercapai secara optimal. Kata kuncinya ada 4. Yang pertama, memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru, bertujuan untuk memperbaiki proses dan ini dilakukan oleh guru. Dan yang terakhir, ini bertahap. Jadi ada tahapan 1 dan tahapan 2, tahu tidak menutup kemungkinan ada tahapan 3. Prasyarat atau kondisinya yang pertama apa? Yang pertama, Bapak Ibu guru atau yang akan melakukan penelitian itu harus memiliki komitmen untuk melakukan peningkatan proses pembelajaran. Yang kedua, dia harus memiliki kemampuan minimal untuk melakukan PTK, paling tidak mengetahui apa itu PTK. Yang ketiga, memiliki keinginan untuk perbaikan. Dan yang keempat, memiliki mitra, karena ini nanti ada observer yang akan membantu kita dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu, karakteristik dari penelitian tindakan kelas ini mikro karena sifatnya hanya klasikal aja ya. Jadi hanya berlaku untuk kelas itu saja, jadi kecil. Kontekstual karena masalahnya harus nyata, harus kita arahkan pada proses perbaikan yang berkelanjutan, kemudian dia luas dan mudah diadaptasi, tidak terlalu riweh, mengandalkan data primer dan refleksi guru dalam pencapaian pemecahan permasalahannya, memiliki sedikit ada kesamaan dengan eksperimen meskipun eksperimennya tidak sangat seperti kuesi eksperimen, dilaksanakan dalam siklus yang sistematis. Jadi ada siklusnya, tidak boleh hanya satu siklus saja dan dilaksanakan secara kolaboratif. Tujuan pokoknya ada tujuan pokok dan ada tujuan khusus. Selain sebenarnya Bapak Ibu guru sebenarnya juga bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Tapi kalau untuk mahasiswa biasanya bisa digunakan juga untuk tugas ataupun skripsi tugas akhir. Pemanfaatnya banyak sekali karena dengan itu kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, bisa melakukan atau menumbuhkan guru yang profesional dengan selalu merefleksi kemampuannya mengajar dan dilakukan dengan
taat kaidah ini bisa membuat kita menjadi terbiasa untuk disiplin. Keunggulan PTK ini sebenarnya yang pertama masalahnya dia aktual. Kerjanya dia teratur dalam kerangka kegiatannya, fleksibel dan adaptif, masalahnya nyata yang ada di kelas, dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum di tingkat kelas, dan juga meningkatkan kepekaan guru dan profesionalisme guru. Kelemahannya ada, karena ini juga penelitian yang tidak dikontrol dengan ketat seperti pada real eksperimen atau quasi eksperimen. Jadi, secara ilmiah, validitas internalnya dan eksternalnya sebenarnya lemah. Kemudian, tujuan penelitiannya bersifat situasional dan lokalistik tentunya, dan sampelnya terbatas karena dia hanya di satu kelas, sehingga kurang representatif dan kontrolnya terhadap variabel bebas sangat sedikit, karena kita hanya menggunakan satu kelas saja biasanya. Nah, ini masalahnya harus berasal dari guru ya, jangan membawa permasalahan yang baru ke dalam. Kemudian refleksi diri guru juga bisa menjadi alasan untuk melakukan penelitian dari permasalahan siswa, dan terakhir adalah perbaikan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu guru sekalian dan calon-calon pendidik, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran sangat bisa digunakan lewat PTK. Kemudian dengan PTK ini guru akan lebih percaya diri, perkembangan profesionalnya dia semakin bagus, dan berperan aktif dalam pengetahuan dan upgrade keterampilan dirinya. Dalam pemilihan masalah yang perlu diperhatikan, jangan memilih masalah yang tidak dikuasai. Kemudian ambillah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Anda bisa memilih masalah yang dirasakan paling penting. Dan yang keempat, usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif, karena ini kita butuh partner. Dan kaitkan masalah PTK itu dengan prioritas atau rencana pengembangan di sekolah Anda masing-masing. Prinsip memulai PTK Bapak Ibu guru, masalahnya harus baru. Kemudian menganalisis cara memecahkan masalah tersebut, kemudian pemecahan masalahnya sudah dirancang, ada penilaian terhadap pemecahan masalah itu, guru memperbaiki praktik rencana atau gagasan pembelajarannya, dan terakhir adalah nanti harus dilakukan telaah terhadap dampak yang akan dilakukan. Prosedurnya karena ini adalah bersiklus, maka dimulai dari identifikasi masalah. Kemudian kita menganalisis masalah itu, merencanakan tindakan yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah tadi, melaksanakan tindakan observasi dan asesmen apa yang akan kita lakukan, menganalisis data, dan yang terakhir kita melakukan refleksi. Nah, langkah-langkah pelaksanaan PTK itu mulai dari identifikasi, perencanaan, dan subjek yang akan diteliti siapa. Ini relatif normatif dan bisa kita kembangkan. Pelaksanaan tindakan dan observasi ini kapan? Nah, kita sebagai guru tentu punya waktu yang ideal, itu harus kita sepakati. Analisisnya dan refleksinya kapan, itu sudah kita atur dalam RPS kita, dalam RPP kita, dalam minggu pertemuan kita. Perencanaan tindak lanjut, ya kita harus melakukan perbaikan. Kalau siklus pertama ternyata tidak baik, ya harus kita ikuti dengan siklus yang kedua. Teknik pengolahan dan analisa data, analisanya ini sebenarnya sederhana, tidak seperti penelitian yang menggunakan eksperimen semu ataupun eksperimen yang sesungguhnya, karena dilakukan secara kualitatif dan nanti kita tinggal menafsirkan saja berdasarkan data kualitatif itu tadi. Tahapan PTK sebenarnya ada 4 ini: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Perencanaan kita ngapain? Mulai tadi ya, dari masalah, kemudian rumuskan mode hipotesis, sampai dengan atau strategi yang akan kita kembangkan kira-kira apa, sampai dengan modifikasi. Pelaksanaan ada 4 tahapan ini. Refleksi juga di sana, yang terakhir adalah bagaimana kita mempelajari, mengkaji, dan mengkolaborasikannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.